Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil tugas dengan topik kerukunan dalam keberagaman. Video ini kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Hidayat Fatur Rahman MPD. Semoga video ini bermanfaat dan menumbuhkan kesadaran dalam pentingnya menjaga kerukunan dalam keberagaman. Selamat menyaksikan. Apa itu agama? Agama merupakan sistem kepercayaan manusia yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, memberikan pedoman hidup. Ada beberapa agama, di antaranya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Islam di sisi Allah menurut Al-Quran Surat Al-Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Konsekuensinya, siapa yang mencari agama selain Islam, ia akan rugi di akhirat. Quran Surat Al-Imran ayat 85. Islam umum, agama Islam yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad, intinya sama kepasrahan tunduk kepada Allah semata. Islam khusus merupakan penyempurnaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari semua nabi ajaran sebelumnya. Tujuan Islam itu sebagai rahmat dari Allah untuk semua hambanya. Kenapa manusia butuh agama? Karena ada fitrah. Fitrah itu kemampuan untuk mengenal Allah dan menerima ajarannya. Allah mengirimkan Nabi dan wahyu Al-Quran sebagai petunjuk jalan untuk membimbing fitrah itu. Apa jadinya jika manusia tidak mengikuti petunjuk tetapi hanya mengikuti selera saja? Pasti hancur, dan Nabi Muhammad menjadi suri tauladan atau uswatun hasanah untuk ketetapan fitrah itu semata. Apa hubungan anugerah fitrah dan agama Islam? Fitrah adalah kemampuan dasar yang Allah ciptakan dalam diri manusia untuk mengenalnya dan menerima agama yang benar atau hak. Konsep ini menunjukkan bahwa manusia tercipta dengan sifat dasar yang baik, kuat, mau tunduk kepada Allah, serta mampu menjalani kehidupan dan moral secara benar. Meskipun syariat atau hukum yang dibawa oleh para rasul berbeda-beda sesuai umat dan zamannya, seperti yang diisyaratkan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48, ajaran dasarnya selalu sama, yaitu mengesankan Allah. Rasulullah SAW diutus sebagai penyempurna ajaran tersebut dengan syariat yang berlaku untuk seluruh umat manusia hingga dari kiamat, ditegaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 158. Sebagai makhluk yang berfitrah dan menerima penunjuk agama, manusia memiliki 3 kategori tanggung jawab, yaitu pengabdian kepada agama atau Tuhan, negara, dan masyarakat. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara. Yang terakhir adalah pengorbanan terhadap keluarga, masyarakat, dan negara. Namun, manusia diberi kebebasan memilih untuk mengikuti atau menolak petunjuk agama. Pilihan ini akan menjadi pertimbangan di akhirat. Mengikuti petunjuk Allah akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, sedangkan menolaknya akan mengakibatkan kehinaan di dunia dan akhirat. Kerukunan antara umat beragama. Dalam pembahasan ini dibagi menjadi 2 bagian, antara lain yaitu persaudaraan seagama dan persaudaraan dengan beda agama. Sebelum membahas dengan agama lain, penting untuk menekankan persaudaraan yang dianjurkan oleh Islam terhadap sesama umat muslim. Persaudaraan sesama muslim, dasar persaudaraan dalam Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa sesama orang mukmin adalah bersaudara. Dalam surat Al-Hujurat ayat 49 menyatakan sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara persaudaraanmu itu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapatkan rahmat. Perwujudan persaudaraan muslim merupakan ide sosial paling besar dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmatnya kepada masyarakat muslim jika warganya mampu memelihara persaudaraan antara mereka. Ayat-ayat dalam surat Al-Hujurat secara umum berisi petunjuk tentang bagaimana membangun tatanan masyarakat yang baik di tengah kemajmukan warganya, di antara lain yaitu 1, bahwa mereka tidak boleh saling mencela dan menghina karena boleh jadi yang dicela itulah lebih baik dari yang mencela. Yang kedua, sesama orang yang beriman tidak boleh saling berprasangka buruk dan menggibah. 3, saling menolong, dan yang keempat yaitu menekankan perdamaian. Persaudaraan dan kerukunan dengan umat non-muslim. Sejak awal, Al-Quran sudah mengajarkan bahwa persaudaraan tidak hanya untuk sesama muslim, melainkan juga dengan seluruh manusia. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menegaskan bahwa semua manusia diciptakan dari asal yang sama, kemudian dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Jadi, kemuliaan seseorang bukan karena suku, warna kulit, atau status sosialnya, melainkan karena ketakwaannya.
Bahkan Rasulullah SAW dalam khutbah terakhirnya menegaskan tidak ada keutamaan orang Arab atas non-Arab atau orang berkulit putih atas hitam kecuali karena ketakwaannya. Islam menekankan prinsip kesetaraan dan kebebasan. Allah tidak melihat rupa, harta manusia, tetapi hati dan amal perbuatannya. Karena itu tidak boleh ada pemaksaan dalam agama dan Allah juga memberikan kebebasan memilih supaya iman lahir dari ketulusan bukan paksaan. Namun dalam masalah akidah, Islam tetap tegas. Surat Al-Kafirun menyebutkan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Artinya umat Islam tidak boleh mencampur adukan keyakinan, tapi dalam kehidupan sosial tetap wajib menjalani toleransi. Karena itu pula Al-Quran melarang keras menghina simbol agama lain, sebab hinaan hanya akan menimbulkan permusuhan, bahkan tidak membuat mereka baik menghina Allah. Tugas kita adalah saling menghormati, bekerja sama dan berbuat baik, bukan merendahkan. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.